A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengamati, mengambil pelajaran dari kehidupan kita di masa lalu atau kehidupan orang lain atau kehidupan orang-orang terdahulu yang jauh hidup sebelum kita. Yang dengan itu kemudian kita bisa menambah baik segala perbuatan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi apa yang menjadi kesalahan orang-orang terdahulu kita tidak lakukan, dan apa yang menjadi kebaikan dari orang-orang terdahulu kita tingkatkan pada kehidupan kita, sehingga kemudian kualitas iman dan takwa kita dari hari ke hari semakin baik. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu semakin banyak amal kebaikan maka insya Allah semakin bahagia. Di dalam hal ini dalam konteks memperkasakan diri kita di dalam upaya kita menjadi mukmin atau muslim yang tangguh, maka kita harus menyadari prinsip di mana semakin banyak kita beramal, berbuat baik, maka insya Allah semakin baik juga kualitas kebahagiaan kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal kebaikan yang kita lakukan, maka semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Semakin banyak amal saleh, amal baik yang kita lakukan, maka insya Allah akan semakin membuat kita menjadi muslim, mukmin yang semakin tangguh. Sebaliknya, ketika kita minim kebaikan, minim amal saleh, maka akan minim pula kebahagiaan yang Allah datangkan kepada kita. Karena hukumnya jelas di dalam misalnya surah Ar-Ra'du Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28 kalau nggak salah, di mana Allah menyebutkan bahwa amal saleh itu sahabat iDream akan mendatangkan kebahagiaan kepada para pelakunya. Di dalam ayat yang ke-29 Allah mengatakan allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman, imannya bagus wa amilu dan mereka mengerjakan as-salihat, perbuatan-perbuatan, jadi jamak bentuknya. Perbuatan-perbuatan yang banyak berarti kan.
ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, amal saleh yang banyak, tuba lahum wa husnu ma'ab. Maka bagi mereka adalah kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi sunatullahnya seperti itu. Kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan dan mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak bakhil untuk membalas kebaikan kita. Satu kebaikan ya Allah balas dengan 10 kebaikan. Ayatnya jelas dalam surah Al-An'am ya. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan mendatangkan bagi dia 10 kebaikan yang semisal. Jadi tidak ada prinsipnya kita rugi menjadi orang baik. Kan ada sekarang orang yang berpikir ngapain jadi orang baik gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya no more Mr. Nice Guy. Ya mungkin karena satu hal ya. Kebaikannya tidak diapresiasi atau kemudian kebaikannya disalah arti atau niat baiknya kemudian tidak berbalas kebaikan dari orang lain karena yang diharapkannya adalah kebalasan dari manusia, maka kemudian kecewa lalu kemudian bertekad nggak akan jadi orang baik. Jadi kalau duduk di kereta nggak mau lagi lah ngasih orang tempat duduk gitu ya. Ibu-ibu misalnya ada orang perlu tempat duduk cuek aja gitu kan. Jadi orang yang cuek gitu kan. Karena udah lelah ya dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa lelah dengan kebaikan-kebaikan? Kenapa kebaikan tidak mendatangkan kebahagiaan? Karena diniatkan bukan karena Allah. Tapi diniatkan karena ingin mendapatkan balasan dari selain Allah gitu kan. Maka yang ada adalah kecewa karena lelah tadi. Tapi hukum ya sunatullah yang Allah katakan di sini allazina amanu, orang-orang yang imannya jelas, prinsip hidupnya jelas ya, segala sesuatunya adalah lillah karena Allah. Jadi orang kalau imannya benar itu ya prinsipnya apapun ya karena Allah ya. Makanya kan dalam sholat kita ada doa tawajuh itu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ana minal muslimin ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan ya kewafatanku kematianku lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Tuhan. Itu prinsip orang yang beriman. Maka ketika dia dihadapkan dengan kebaikan-kebaikan ya perbuatan-perbuatan baik ya prinsipnya itu. Kalau orang yang imannya benar ya itu tadi ya. Jadi yang disinggung di ayat ini orang yang betul-betul hidupnya tidak terpisah dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Itu misalnya di kereta ya, lagi duduk, datang kemudian di depannya ya ibu-ibu ya atau misalnya orang tua ya perlu duduk atau pakai tongkat. Kalau dia berprinsip jadi karena Allah maka dia persilakan orang itu silakan duduk Bu Pak ambil tempat saya dan niatnya bukan karena ingin dibalas bukan karena ingin dipuji ya, tapi karena Allah ya. Allah memerintahkan dia berbuat baik dan beruntunglah orang yang kemudian menjadikan kebaikan sebagai candu. Kalau berbicara candu itu kan karena biasanya candu itu kan terjadi karena mendatangkan kebahagiaan ya. Ada hormon apa namanya hormon itu dia bikin happy dia endorfin apa namanya itu kan. Beruntunglah orang yang kemudian ya candu dengan kebaikan dan karena memang prinsipnya di dalam Al-Quran kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan bikin happy gitu loh ya. Bikin happy. Ini ayatnya allazina amanu surah Ar-Ra'd ya surah yang ke-13 ayat yang ke-29. Allazina amanu orang-orang yang imannya benar wa amilus sholihat lalu kemudian mereka mengerjakan kebaikan tubalahum bagi mereka kebahagiaan wa husnu ma'ab dan tempat kembali yang baik. Ya, dia merasa bahagia kalau berbuat baik. Sehingga kebahagiaan yang dia rasakan itu ingin dia ulang menjadi candu. Maka dia tidak akan jenuh untuk kemudian memberikan senyuman ya,
kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan lelah untuk kemudian melakukan kebaikan terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan merasa lelah dan capek untuk bersabar menghadapi keburukan-keburukan, misalnya pasangannya, mungkin anaknya. Kadang-kadang kan kita teriak ya, sampai kapan begini, kan ada batasnya sabar itu. Ya, kenapa itu kemudian kita rasakan? Bisa jadi itu ya, posisi kita dua ini nih. Posisi kita belum sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-29 surah Ar-Ra'd ini, ya, bahwa iman kita harus tepat. Nah, itulah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, bagaimana Rasulullah tidak merasa lelah yang berdakwah dari mulai beliau diutus menjadi seorang nabi di usia yang ke-40 sampailah beliau menjelang wafat, sampai wafatnya tidak ada kata lelah. Tidak ada kata letih, tidak ada kata jenuh untuk kemudian menempuh, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang, ya, yang suka berlomba di dalam kebaikan, ya, karena memang Allah memerintahkan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Itu dicontohkan betul oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu tidak mau melewatkan kebaikan satupun. Bahkan ketika beliau tidak mampu melakukan kebaikan, nah, ujungnya jadi kebaikan juga. Ya, ada sahabat yang yang disebut sebagai ashabus sufah, ya. Orang sahabat-sahabat yang tinggalnya di emper di masjid gitu ya, karena nggak punya rumah, ya, di emperan masjid. Kalau mereka minta makan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum makan ini gitu ya. Ketika Rasulullah nanya ke rumah istri-istri beliau tidak ada makanan, Rasulullah kemudian tidak melewatkan itu begitu saja. Tetap ini orang harus makan. Dan saya mendapatkan pahala walaupun saya nggak ngasih makan. Maka kemudian Rasulullah menjadi pemberi syafaat. Ditanyalah sahabat-sahabat, siapa di antara kamu nih yang bisa ngasih dia makan? Ya, pahalanya gede dari Allah. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan secara maksimal tetap kita, ya, melakukan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kenapa? Karena itu tadi prinsipnya, ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi tidak ada ruginya, bahkan beruntunglah orang-orang yang suka melakukan kebaikan, ya, kebaikan kepada diri, kebaikan kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kerabat, kepada teman, ya. Bahkan mungkin dia sampai ada orang yang sanggup berbuat kebaikan kepada mereka yang menjadi haters, ya, atau pembencinya. Ya, didoakan juga, ya. Orang Arab itu kalau marah, ya, bunyinya apa? Allah yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Marahnya saja itu jadi doa, ya. Doanya baik itu, ya. Bukan laknatullah alaik, gak begitu, tapi Allah yahdik, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Karena, ya, marahnya pun harus jadi kebaikan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di satu sisi sahabat itu yang dirahmati Allah, ya, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ya, maka semakin banyak manfaat yang kita rasakan. Ini juga sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, ya, surah yang ke-16 ayat yang ke-97, ya. Bahkan balasannya, ya, lebih dahsyat lagi gitu kan. Di mana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa saja yang melakukan perbuatan mengerjakan kebaikan. Tentu konteksnya di sini kembali kepada ketentuan Allah tadi, ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang imannya benar, orang yang imannya mantap. Lalu kemudian dia mengerjakan kebaikan min zakarin au unsa, ya, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, ini penekanannya, dan dia adalah orang yang benar imannya.
Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki dan perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, yang prinsipnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah, ya, pasti ini kalimatnya, bukan sekedar janji. Ya. Jadi TikTok gitu ya. Nah, TikTok kalian, TikTok gitu ya. Pasti. Apa yang Allah janjikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan memberikan kepada mereka, kepada orang itu, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukankah ini yang menjadi hajat kita? Bukankah ini yang kemudian yang selalu kita perjuangkan, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang? Bukankah kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik? Ya gitu ya. Ayah ya sanggup ya berterik-terik berpanas-panasan ya, keluar rumah ya, dalam tanda kutip mencari nafkah gitu kan. Itu kan ujung-ujungnya berharap agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baik. Maka supaya itu tidak sia-sia, bukan berarti ngapain kalau gitu ya kita berpanas-panasan, mendingan kita santai-santai, enggak begitu juga kali ya. Tetap ya kita bekerja, ya, berikhtiar, berusaha semaksimal yang kita mampu, tapi agar itu kemudian endingnya supaya baik ya, supaya happy ending. Maka ini tadi prinsipnya ya, sertakan iman di dalamnya ya, bahwa kita melakukan itu karena Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara istri kita mengapresiasi atau tidak bukan urusan saya. Perkara anak-anak ini kemudian berterima kasih atau membalas atau tidak bukan urusan saya. Tapi yang penting Allah ridho kepada saya. Berapa banyak orang tua yang berharap ya kebaikan dibalas oleh anaknya, kemudian tidak mendapatkan balasan dari anaknya. Anaknya kemudian tumbuh menjadi pribadi yang durhaka atau tidak memandang baik kebaikan dari orang tuanya. Kemudian kecewa orang tuanya. Nah, itu ya. Ya, maka kita jangan begitu ya. Itu urusan mereka dengan Allah gitu ya. Perkara misalnya istri ya kita udah kerja nggak diapresiasi, itu urusannya dengan Allah. Anak ya kita udah sayang benar-benar, kita urus benar, udah gedenya nggak mandang kita, itu urusannya dengan Allah. Nggak usah jadi persoalan, nggak usah dipusingkan begitu kan. Yang penting kita melakukan itu semua karena Allah, dan yakinlah ya, ketika kita melakukan itu semua karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan yang baik akan kita rasakan. Karena ini janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walaupun dia dilupakan oleh anaknya, walaupun dia dilupakan oleh orang yang pernah diberikan kebaikan. Kan banyak orang ya yang merasa menyesal, udah ditolong gitu kan. Zaman kuliah dulu gitu ya, zaman lagi susah udah begitu senang lupa sama kita. Kan banyak orang yang berpikir begitu ya, berprinsip seperti itu. Nah, bagi seorang mukmin yang imannya benar-benar mantap, benar ya, yang imannya benar gitu, maka tidak akan pernah keluar bahasa seperti itu. Karena pada hakikatnya kebaikan yang diberikan kepada orang lain bukan karena mengharapkan balasan orang itu, tapi mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekuat apapun orang di sekitarnya ingin menyengsarakan dia tidak akan sengsara, dia akan tetap bahagia. Sekuat apapun orang di sekitarnya merendahkan dia tidak akan rendah, dia tetap akan mulia. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya kemuliaan, karena Allah yang memberikannya kehidupan yang baik. Nah, ya. Jadi ini prinsip hidup yang kemudian harus kita pegang. Bahkan Allah katakan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan kami, kata Allah, akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, ya, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka semakin besar ya kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Bentuknya apa? Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Ya, mereka yang menjadi pejabat lalu kemudian dimanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk kebaikan-kebaikan, maka nanti akan datang kebaikan sesuai dengan posisi mereka.
Kita ibu rumah tangga ya, misalnya ibu rumah tangga ya, semakin banyak kebaikan yang dibuat atas dasar keimanan kepada Allah, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan datangkan kepada ibu-ibu rumah tangga seperti adalah kebaikan yang banyak. Dia tidak akan merasa kecewa dengan sikap suaminya, ya mungkin datang pelakor begitu, nah ya dia tidak akan sedih gitu ya. Malah bagus banget ya, ketahuan belangnya udah. Tidak akan takut ketika suami kemudian menceraikan dia, tidak akan takut ketika suaminya meninggal duluan. Kenapa? Karena yang memberikan jaminan kehidupan kebaikan bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Jadi ini kemudian harus menjadi prinsip hidup kita ya. Siapapun kita ya, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai atasan, kita sebagai bawahan, kita sebagai pedagang atau kita sebagai pekerja, prinsipnya adalah jadi pribadi yang suka melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Jangan lewatkan peluang berbuat baik ya, begitu saja. Ketika Allah mendatangkan kepada kita peluang melakukan kebaikan, sambut. Ya, sambut dengan keimanan. Wah, ini Allah suruh. Lagi jalan. Ya. Kemudian lihat orang lagi jalan kaki, kita naik motor. Wah, kelihatannya udah capek tuh. Berhenti. Pak, Bu, mau kemana? Saya lihat kayak udah jauh tuh jalannya. Iya, gini. Ayo bareng sama saya. Nabi Muhammad itu begitu. Kalau beliau pernah ya, salah seorang sahabat ya, istri sahabat ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, saya lupa nama istri sahabat itu, dia sedang membawa tempayan geriba ya, isi air apa, lagi jalan. Rasulullah kemudian lewat itu ya. Ya, jadi lagi jalan, Rasulullah di belakang papasan. Rasulullah tanya, mau kemana? Ya mau pulang ya Rasulullah gitu kan, bawa ayo bareng saya aja, naik kontak gitu kan. Tapi ditolak gitu. Kenapa ditolak? Karena beliau mengatakan, oh ya Rasulullah, engkau kan tahu bagaimana suamiku betapa pencemburunya dia. Itu ya, istri yang baik sampai begitu mikirnya. Rasulullah persilakan. Ini ceritanya bukan masalah penolakan itu, tapi bagaimana Rasulullah tidak melewatkan perbuatan baik sekecil apapun. Lagi jalan ngelihat kan sering kadang-kadang ya kita lihat pakai naik motor gitu kan, mau ke tempat kerja atau mau kemana, kita lihat ada orang lagi jalan kaki. Ya kita nggak tahu ya kenapa dia jalan kaki, bisa jadi karena nggak punya ongkos gitu kan. Berhenti, tanya mau kemana bang, Bu, ayo bareng. Kalau di Eropa, di Inggris itu ya, kalau cerita dosen saya dulu yang kuliah di sana, karena di sana nggak ada angkot ya. Kalau yang tinggal di desa-desa itu, kalau nggak punya mobil ya biasanya mereka numpang gitu ya. Berdiri di pinggir jalan, kemudian lambaikan tangan gitu ya. Dan sudah biasa gitu kan. Orang-orang sana itu kalau ada yang di jalan itu kan lagi berdiri, dia kan kasih tumpangan gitu. Karena memang nggak ada angkot gitu ya. Itu udah biasa. Dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan itu. Ini menggambarkan betapa kebaikan sekecil apapun jangan dilewatkan. Karena itu adalah peluang emas yang kemudian ya akan menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dalam satu hadis ya diriwayatkan ya, ini masuk ke dalam hadis arba'in kalau nggak salah ini ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah SAW ya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan ya,
seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan ya, kesusahannya pada hari kiamat. Ini bentuk bagaimana Allah kemudian membalas kebaikan seorang mukmin. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Yang melakukan kebaikan di dunia, balasannya Allah liputkan dunia dan akhirat. Dia tidak hanya sebatas Allah balas di dunia, di akhirat juga nanti Allah balas. Itu ya. Dan sebaliknya waman di sini dikatakan waman satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kan ini menutup aib itu kebaikan. Ya, beredar isu ya, tentang tetangga kita, tentang orang yang tidak kita kenal tapi sekampung sama kita. Ya, kita tidak menjadi orang ikut menyebarkan isu itu, nah, ini satu kebaikan. Kadang-kadang kan kepo gitu ya, lalu kemudian menjadi orang yang menyebarkannya. Tahu nggak si Anu? Dia gini. Ya, itu kan dosa dia dengan Allah gitu kan. Beda dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ya. Tapi dalam konteks orang ya, melakukan perbuatan dosa lalu kemudian itu menjadi aib bagi dia, jadi melakukan dosa karena kelalaiannya ya, karena kealfaannya, maka kemudian jangan diperparah dengan menyebar-nyebarkannya gitu ya. Ya, kalau mau ya kasih tahu, bang itu dosa, itu salah, itu nggak boleh. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi konteks ketahuan dia sudah sembunyi-sembunyi ya melakukan kemaksiatan kemudian ketahuan. Ya. Lalu disebar-sebar. Nah ini melanggar prinsip hadis ini ya. Karena Allah katakan apa? Man satara musliman, ya, siapa yang menutup aib ya, keburukan ya, seorang muslim, satarahullahu fi dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhih ya. Dan Allah ya, disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah itu ridho dengan kita yang melakukan kebaikan, maka Allah semakin ridho kepada kita ketika kita semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita mengharapkan kehidupan yang baik, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah lakukanlah ya, kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Ya, kan hakikatnya itu datang dari Allah ya. Ya, datang orang ngetok pintu, assalamualaikum Pak, minta maaf. Ya. Nah, ini saya mau cerita itu ya. Ini masalahnya gini. Ya. Anak saya perlu ini. Kebetulan saya bisanya begini. Ya, ujung-ujungnya minjem 100 begitu ya. Kalau memang ya kita tahu ya, ini orang baik gitu ya, amanah gitu ya, tidak ada cerita lagi, siap yuk ini ada saya bantu. Prinsipnya sampai ke sana. Tapi karena sekarang kan banyak orang yang ini bikin gini ya, memanfaatkan kebaikan orang. Itu urusannya dengan Allah. Ya. Tapi dalam konteks kita sebagai orang yang beriman kepada Allah lalu kemudian memahami perintah Allah untuk melakukan kebaikan, ya kita lakukan. Ya tentu ya kita ya sebaik-baik kita di dalam beramal ya adalah beramal dengan kecerdasan. Nah, itu tadi ya. Ya, supaya kemudian kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya. Ya, kalau kita nggak tahu tetap jadi kebaikan juga. Misalnya kan banyak sebetulnya pengemis ya yang sebetulnya menjadikan pengemis itu sebagai profesi ya, mereka kaya dengan itu ya. Kita yang ngasih gitu kan, pas-pasan hidup ya, yang dikasih itu kaya gitu ya. Banyak yang begitu kasusnya. Maka dalam konteks ini ya tetap kebaikan kita akan Allah balas, keburukan dia juga akan Allah balas. Ya. Jadi nggak usah kemudian dipikirin lah gitu.
Tapi ya itu tadi ya, beramal dengan kecerdasan ya, kita harus paham ya dalam kondisi sekarang ya, kalau kita cerdas itu kan, ini ada orang ngemis-ngemis, dan kita tahu fenomena pengemis itu kalau di perkotaan itu kebanyakan mereka hidup dengan mengemis gitu kan, bahkan kaya dengan mengemis. Maka dalam konteks kita ingin berbuat baik ya dengan sedekah, ya, kalau saya tidak menyarankan sedekah kepada para pengemis di jalanan gitu kan. Kalau mau ngasih sedekah ya kasihlah ke panti asuhan, ya. Kasihlah ke anak-anak tetangga kita yang jelas-jelas ya bapaknya kerjanya ya serabutan, ya. Kasihlah kepada pembantu di rumah kita yang jelas-jelas yang dia membantu kita, mungkin satpam di komplek kita ya, atau mungkin juga bawahan kita yang kerjanya posisinya lebih rendah dari kita. Mungkin kalau di kantor kan ada OB gitu ya, ada driver Gojek gitu ya. Tapi karena ada juga BKJ driver ojek itu sebetulnya orang kaya gabut gitu. Ya kita bisa bedain lah gitu. Ya, tukang kurir-kurir itu ya, bawa barang banyak. Terus sekarang ini banyak keluhan ya kurir-kurir itu yang kerjanya ada target yang harus dipenuhi. Ya, kadang-kadang kalau di rumah saya tukang galon itu ya, kepada mereka itu ya, daripada kita ngasih ke pengemis 1.000 2.000 gitu kan, pengemis di jalanan, mereka itu orang-orang penipu gitu kan. Mending kita kasih gitu deh, lebihkan uang 1.000 2.000 kita kepada tukang galon ya, kepada kurir ya, kepada driver ojeknya, driver taksi online-nya ya. Kepada mereka kita sedekahkan. Nggak apa-apa kita nggak ngasih pengemis gitu kan. Karena di kota-kota pengemis banyak jadi penipu gitu kan. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak mau gitu kan, ya, nggak mau ngelebihin kepada itu tadi ya, malah senangnya ngasih ke pengemis, ini nggak cerdas. Gitu. Ya. Jadi banyak ya peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Maka insya Allah ya semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ya, akan semakin mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Demikian sahabat iDream, yang mendatang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi, saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.